Setelah tahapan perencanaan atau fase perencanaan, fase berikutnya adalah fase analisis. Dalam fase analisis ini kita akan melihat atau mengerjakan dokumen yang akan menjelaskan siapa yang akan menggunakan sistem, apa yang akan dilakukan oleh sistem. Nah, ini akan terkait dengan fitur apa yang seharusnya disediakan oleh sistem, di mana dan kapan sistem itu akan digunakan. Hal ini akan menentukan volume atau scope dari proyek yang akan dikerjakan. Sebab scope dari proyek akan juga dipengaruhi oleh jangka waktu atau target proyek ini akan selesai atau harus selesai. Kemudian di mana dia akan diimplementasikan. Kemudian apa saja fitur yang harus tersedia di dalam sistem informasi tersebut. Nah, ini akan menentukan berapa besar budget yang harus disediakan oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian dalam tahapan analisa ini, kita juga akan mengidentifikasi bagaimana proses bisnis yang sementara dijalankan. Ini biasa akan diistilahkan dengan SI system, yang seharusnya ketika ada permintaan pembuatan sistem yang baru, ini akan memberikan kemungkinan adanya permasalahan di dalam sistem, atau memang ada opportunity atau kesempatan untuk memperbaiki sistem. Nah, SI system di sini yang perlu kita identifikasi bagaimana proses bisnis yang berjalan. Kemudian setelah kita mengidentifikasi proses bisnis yang sementara berjalan atau SI system, kita juga akan menentukan apa peluang untuk mengimprove atau memperbaiki sistem dari kekurangan yang ada. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan di dalam membantu kita untuk mengidentifikasi opportunity atau kesempatan untuk mengimprove sistem yang sementara berjalan. Strategi yang pertama itu biasa dikenal dengan istilah Business Process Automation. Yang kedua adalah BPI atau Business Process Improvement. Yang ketiga yakni Business Process Re-engineering. Tiga strategi ini nanti kita akan lihat secara detail apa maksud dari masing-masing strategi untuk mengidentifikasi opportunity atau kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kualitas proses bisnis organisasi. Di dalam kita mengidentifikasi peluang untuk mengimprove proses bisnis organisasi, ada beberapa metode yang bisa dijadikan panduan bagi kita ketika kita akan melakukan requirement gathering. Requirement gathering di sini artinya kita akan berusaha mengidentifikasi apa saja sebenarnya kebutuhan user terhadap fitur-fitur dari sistem informasi yang diusulkan. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Yang pertama yakni interview, metode interview atau wawancara. Yang kedua adalah metode joint application development session. Ketiga adalah metode questionnaire. Keempat, dokumen analisis. Kelima, observasi. Nanti akan diuraikan satu persatu perbedaan dari kelima metode requirement gathering ini. Setelah kita mendapatkan beberapa kebutuhan atau list kebutuhan yang diinginkan oleh user atau dibutuhkan user terhadap fitur yang harus dimiliki oleh sistem informasi yang baru, list ini akan disusun dalam sebuah dokumen yang namanya requirement definition atau dokumen kebutuhan. Nah, list dokumen kebutuhan tersebut digabungkan dengan hasil analisa SI system yang sudah kita kerjakan di awal. Ini akan digabungkan ke dalam satu dokumen yang disebut dengan sistem proposal. Di dalam kita menggambarkan atau setelah kita mendapatkan kebutuhan mengenai fitur-fitur dari sistem informasi yang baru dari sudut pandang user, setelah kita menemukan atau mengidentifikasi atau mengkolek requirement dari sudut pandang user yang sudah kita dapatkan dalam tahapan sebelumnya, yakni requirement gathering. Hal-hal ini atau requirement ini kita akan coba gambarkan dalam sebuah diagram.
Ada dua diagram utama yang biasanya digunakan oleh sistem analis untuk menggambarkan requirement yang berhasil dikumpulkan atau diidentifikasi. Yang pertama yakni proses model, yang kedua adalah data model. Proses model di sini akan menggambarkan bagaimana proses bisnis yang akan ditampilkan oleh sistem informasi yang baru sesuai dengan kebutuhan user. Proses model biasanya kita akan gunakan data flow diagram model atau biasa dikenal dengan DFD model. Kemudian data model kita akan gunakan diagram yang namanya Entity Relationship Diagram atau diagram ERD. Dua diagram ini akan menjadi informasi utama atau informasi yang penting yang nantinya akan dibawa sampai ke tahapan-tahapan selanjutnya. Ini merupakan contoh dari proses bisnis sederhana atau gambaran diagram DFD dari proses bisnis sederhana pembuatan lunch. Jadi di sini kalau kita lihat sekilas saja ada 3 proses bisnis yang digambarkan. Proses bisnis pertama, proses bisnis kedua, dan proses bisnis ketiga. Yang semuanya itu akan menghasilkan satu produk akhir yang namanya lunch atau makan siang. Nanti kita akan lihat secara lebih detail bagaimana proses step by step, langkah demi langkah ketika kita akan menggambarkan atau mengidentifikasi as-is system maupun to-be system yang akan kita bangun. Fase ketiga dari SDLC yakni fase desain. Dalam fase desain ini, kita akan menentukan bagaimana sistem itu akan bekerja. Jika dalam tahapan analisa tadi, kita mengidentifikasi proses bisnis, kemudian kita mengidentifikasi kebutuhan user atau kebutuhan dari sudut pandang user. Di dalam fase desain ini, kita akan mengidentifikasi kebutuhan tersebut ke dalam hal yang lebih teknis lagi. Jadi di dalam fase desain ini kita akan menentukan bagaimana sistem ini akan bekerja. Dalam tahapan ini kita akan menentukan hardware apa yang akan digunakan, software apa yang akan digunakan di dalam pengembangan atau berbasis apa ya. Kemudian bagaimana infrastruktur jaringan yang akan kita buat terkait dengan sistem informasi yang akan kita bangun atau proyek yang sementara berjalan. Selain itu juga kita akan menentukan di dalam tahapan desain ini bagaimana user interface dari proyek yang akan kita bangun. Kemudian bagaimana bentuk form-formnya. Kemudian bagaimana reportnya, bagaimana bentuk report yang diinginkan oleh user. Di dalam tahapan desain ini kita sudah akan banyak berbicara masalah teknikal. Bagaimana teknologi akan digunakan, bagaimana konsep atau bagaimana mengakses perangkat lunak tersebut, sampai kepada bagaimana program secara spesifik harus tergambar. Bagaimana database-nya akan disusun, bagaimana struktur dari file yang akan kita bangun. Di dalam tahapan desain ini, kita akan menentukan bagaimana mekanisme proyek ini akan berjalan, atau bagaimana sistem informasi ini akan kita kembangkan. Ada 3 pilihan pendekatan bagaimana cara kita mengadakan proyek sistem informasi ini. Ada 3 pendekatan atau 3 strategi yang bisa kita gunakan atau bisa kita pilih ketika kita akan menentukan atau ketika kita berada dalam pengembangan sebuah proyek sistem informasi. Pendekatan pertama yakni in-house. In-house di sini artinya kita akan mengembangkan sistem informasi tersebut dikembangkan oleh unit IT di dalam organisasi.
Ini biasanya bisa dilakukan jika di dalam organisasi atau perusahaan tersebut memiliki unit IT tersendiri. Jadi di dalam perusahaan itu mereka memiliki satu unit yang terdiri dari analis, programmer, dan semua aplikasinya akan mereka bangun sendiri. Nah, ini yang disebut dengan in-house. Pendekatan kedua yakni outsource atau outsourcing. Pendekatan outsourcing ini bisa kita definisikan atau bisa kita artikan, kita akan memilih konsultan atau perusahaan pengembang IT. Kemudian kita akan berikan dokumen spesifikasi atau dokumen-dokumen yang sudah kita kerjakan dalam tahapan sebelumnya kepada pihak pengembang yang akan mengembangkan aplikasi atau perangkat lunak atau project sistem informasi yang kita butuhkan. Pendekatan ketiga yakni kita bisa memilih membeli software paket atau paket perangkat lunak yang sudah tersedia di pasar. Setiap pemilihan dari beberapa atau dari 3 kriteria ini memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Nanti kita akan lihat secara lebih detail lagi bagaimana atau apa saja yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memilih pendekatan apa yang akan kita gunakan. Dari proses pemilihan desain tadi, desain untuk project yang akan kita bangun, ini akan membawa kita juga ke dalam pemilihan bagaimana arsitektur desain yang akan kita gunakan. Bagaimana konsep hardware, software, dan jaringan infrastruktur atau infrastruktur jaringan yang akan kita gunakan. Ini mungkin kita akan banyak berbicara mengenai bagaimana teknologi atau teknologi apa yang akan kita gunakan. Apakah kita akan gunakan teknologi standalone, teknologi jaringan berbasis web, database-nya dedicated, atau menggunakan pendekatan cloud computing. Nah, di dalam fase ini kita akan menentukan hal-hal teknis tersebut. Tahap selanjutnya yang perlu kita kerjakan atau akan kita laksanakan atau akan kita lakukan di dalam tahapan desain ini yakni mendesain atau menentukan bagaimana metode-metode termasuk metode navigasi, bagaimana bentuk form, bagaimana bentuk reportnya, bagaimana tampilan sistem yang akan digunakan dari perspektif user, buttonnya ada di sebelah mana. Nah, ini akan kita tentukan di dalam tahapan desain ini. Nah, kemudian juga hal yang perlu kita tentukan atau kita kerjakan di dalam fase desain ini adalah mengenai bagaimana desain data storage-nya. Bagaimana konsep database yang akan kita gunakan, bagaimana konsep penyimpanan datanya, ini akan kita tentukan di dalam tahapan ini, dalam tahapan desain. Kemudian hal yang cukup penting juga perlu kita tentukan project atau sistem informasi yang akan kita bangun ini akan ditulis atau akan dikerjakan dengan bahasa pemrograman apa. Ini perlu kita tentukan karena akan menentukan bagaimana project ini akan dikerjakan. Bahasa pemrograman akan menentukan jangka waktu yang akan dikerjakan, jangka waktu project akan dikerjakan, programmer yang akan mengerjakannya, kemudian termasuk juga budget yang harus disediakan untuk itu. Setelah kita mendesain semua hal ini, dokumen-dokumen ini akan kita kumpulkan, akan kita rekap ke dalam satu dokumen yang namanya System Specification. Jadi spesifikasi sistem. Dokumen ini akan berisi gambaran desain dari hasil analisa yang dikerjakan dalam tahap sebelumnya. Dokumen spesifikasi ini akan dibawa kemudian ke tim programming. Tim programming akan bekerja nantinya berdasarkan dokumen spesifikasi yang sudah kita buat dalam tahap desain ini. Sampai dalam tahapan desain ini, nantinya hasil analisa kelayakan maupun work plan
akan selalu dimonitor, dievaluasi, dan direvisi oleh manajer proyek jika dirasakan perlu untuk dilakukan penyesuaian. Nah, di dalam tahapan desain ini pun nantinya project sponsor dan approval committee akan masih bisa menentukan project ini bisa jalan atau dihentikan. Artinya bisa ditentukan go or not go. Jadi dalam artian atau dalam kata lain, sampai dengan tahapan desain ini, kelanjutan project masih akan bisa dipertimbangkan oleh approval committee. Fase terakhir dalam SDLC yaitu fase implementasi. Dalam fase ini, kita akan melanjutkan dokumen-dokumen atau hasil pekerjaan yang sudah kita kerjakan dari 3 tahap sebelumnya, tahapan perencanaan, planning, tahapan analisis, dan tahapan desain, ke dalam tahapan yang namanya implementasi. Dalam tahapan implementasi ini, ada beberapa step yang akan dilaksanakan. Step yang pertama tentu saja construction atau coding program. Dalam tahapan ini, program akan dikembangkan berdasarkan dokumen spesifikasi teknis, dokumen sistem proposal, dan dokumen-dokumen lainnya yang dikerjakan atau sudah kita selesaikan melalui tahapan sebelumnya. Termasuk juga ketika program sudah selesai atau sistem informasi sudah selesai, kita perlu untuk melakukan yang namanya program testing maupun sistem testing. Kedua hal ini perlu dilakukan untuk meyakinkan bahwa sistem informasi yang kita bangun itu sesuai dengan yang sudah kita desain sebelumnya. Ini akan sangat menentukan atau kualitas dari testing ini akan sangat menentukan kualitas sebuah sistem informasi ketika sudah didistribusikan kepada user. Jadi ketika sebuah sistem informasi sudah didistribusikan kepada user dan user menemukan beberapa bug di dalamnya, ini akan memakan biaya yang cukup besar untuk tim pengembang melakukan revisi aplikasi atau revisi perangkat lunak yang sudah dikerjakan. Kemudian tahapan ketiga atau tahapan di dalam fase implementasi yang perlu dilakukan yakni instalasi. Pada saat program testing maupun sistem testing sudah dilaksanakan, kita sudah yakin bahwa project ini atau sistem informasi ini sudah siap untuk diimplementasikan, kita melakukan instalasi. Di dalam melakukan instalasi ini, berarti ada sistem lama atau old system yang harus kita hentikan. Ada beberapa strategi konversi antara new system dan as-is system yang akan kita gantikan. Strategi yang pertama yakni namanya direct cutover. Direct cutover artinya ketika new system sudah ada, old system itu kita shut down dan tidak digunakan lagi, organisasi akan menjalankan new system yang sudah ada. Kemudian strategi kedua yakni parallel approach atau pendekatan secara paralel. Pendekatan paralel ini sesuai dengan namanya, tentu old system maupun new system itu akan jalan bersamaan dan organisasi akan menggunakan dua sistem secara bersamaan. Strategi yang ketiga yakni konversi secara bertahap atau phased conversion. Konversi ini dapat diartikan bahwa new system maupun old system akan diimplementasikan atau akan diinstalasi secara bergantian. Artinya, misalnya kita akan gunakan phase conversion ini, old system itu kita jalankan di bulan pertama, kemudian new system itu kita jalankan di bulan kedua. Tetapi bulan ketiga kita balik dulu, kita balik lagi ke old system. Nah, atau bisa juga misalnya old system itu kita gunakan setengah hari pertama, tetapi setengah hari kedua itu kita gunakan new system. Ketiga pendekatan atau strategi ini memiliki keuntungan maupun kekurangannya masing-masing. Nanti kita akan lihat secara lebih detail melalui video-video selanjutnya. Tahap selanjutnya yang perlu kita lakukan juga yakni training plan dan support plan. Training plan dalam artian untuk user yang baru
kita mungkin perlu adakan pelatihan, pembimbingan bagaimana mereka mengadakan atau menggunakan sistem yang baru. Begitu juga dengan support plan, perlu kita pertimbangkan atau perlu kita pikirkan ketika kita akan menggunakan atau menjalankan sebuah sistem informasi yang baru. Ini merupakan summary dari dokumen yang dihasilkan dari 4 fase yang sudah kita lihat tadi. Setiap fase akan menghasilkan beberapa dokumennya masing-masing. Ini akan kita lihat lagi secara spesifik dalam materi selanjutnya, bagaimana sebenarnya produk-produk ini akan kita buat. Demikian 4 fase dari System Development Lifecycle secara umum sudah kita lihat. Ada beberapa konsep dan definisi umum yang sudah digambarkan. Kita akan melihat dalam materi selanjutnya secara lebih detail bagaimana setiap fase itu akan kita kerjakan. Demikian video kita kali ini. Kita berjumpa lagi dalam video materi selanjutnya. Terima kasih.